سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Masjid Besar Sa'adatul Darain bersama dengan jamaah sholawat tarawih mengadakan acara pengajian akbar dan sholawat bersama yang acaranya kami komposisikan sebagai berikut. Sebagaimana biasanya, acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, Gema Wahyu Ilahi, pembacaan salawat Maria, menduduki acara yang ketiga. Sambutan tunggal merupakan acara yang keempat. Ceramah agama menyambut tahun baru Islam adalah acara yang kelima. Setelah kita mengikuti acara demi acara, akan ditutup dengan pembacaan doa. Mengawali acara kita pada malam hari ini, berharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bermanfaat. Mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran bi barakatil Fatihah. Terima kasih untuk acara pembukaan kami nyatakan selesai. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran mengundang di acara yang kedua. Dalam hal ini akan dibacakan oleh yang terhormat Ustaz Muhammad Taufik Hidayat. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Yeah.
Terima kasih kami sampaikan, semoga yang mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti ayat selanjutnya, yakni 5 sahabat Nabi dan Nabi akan dipimpin oleh Khadijah dan dia murid kepada beliau. Kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Bapak Kiai Haji Hasanul Haq MPD, perlu kami sampaikan bahwa beliau ini termasuk salah satu wakil ketua PWNU Jawa Timur, juga alumni dari Pondok Pesantren Bego. Pondok Pesantren Bego ini punya sejarah dengan orang lain. Beliau almarhumah Kiai Haji Hasan Syekhuzal itu ketika masih usia remaja sekitar 15-18 tahun pada tahun 50-an, beliau sempat berdakwah di Korea. Kenapa beliau bisa di Korea? Karena beliau untuk dimenai anak yang pada waktu itu menikah dengan orang Korea yang sudah menetap tinggal di Bondowoso. Jadi dari almarhum yang punya telah berjumpa dan saudara-saudara, dan hampir keluarga itu pernah dari Wakil, Nexus, almarhum itu lama. Jadi Bapak Kiai Hasanul Haq beberapa ini mengikuti aktivitas dari beliau. Mudah-mudahan membawa barokah. Bapak Ibu yang berbahagia, tahun Hijriah ini baru terjadius pada masa khalifah Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab dunia mengumpulkan para ulama, para tokoh untuk menjadikan Islam harus punya periode tahun, harus punya nama tahun. Ini persoalan yang bukan sepele, berangkat dari masalah administrasi. Ada satu riwayat yang mengatakan ketika salah satu gubernur dari Khalifah Umar bin Khattab dari Abu Musa al-Asy'ari menerima surat yang ada tanggal, ada bulan, tidak ada tahun. Ini bingung, surat ini akan dibuat apa tahun kemarin atau tahun ini atau beberapa tahun yang lalu. Nah, ini bingung, datang ke Khalifah. Nah, ini masalah administratif. Ada juga dalam satu riwayat ketika Umar bin Khattab ini menerima pengaduan tentang persoalan tentang piutang dari masyarakat untuk menyelesaikan, di sini tertera tertulis bulan Sya'ban. Dan Umar berkata sendiri, ini Sya'ban kapan harus dilunasi? Sya'ban tahun sekarang, tahun yang akan datang, atau bisa nanti. Nah, ini sekali dua riwayat ini masalah administrasi dari para ulama. Jangan mengumpulkan masalah administrasi. Lebih-lebih identitas diri kita, lebih-lebih tentang penulisan nama dan orang tua kita. Dan kita sepele, ini hanya masalah administrasi. Bahkan juga administrasi yang lain. Jangan kemudian dalam perizinan ketika kita sembrono asal takut agar perizinan apapun bisa diperoleh, tetapi di situ ada manipulatif. Nah, itu juga dan disepelekan. Makanya ketika Umar bin Khattab menerima aduan masalah administrasi itu untuk penentuan tahun, kemudian beliau memanggil para ulama yang harus menyelesaikan masalah. Maka berkumpullah banyak pendapat-pendapat, harus mulai kelahiran Rasulullah, wafat
peristiwa yang lain. Nah, maka dituliskan bahwa pada saat itu disetujui menggunakan titik awal Rasulullah hijrah ke Mekah, Madinah dari Mekah, maka lahirlah tahun baru atau Hijriah. Kenapa juga awal hijrah Muharram? Ada satu riwayat bahwa setelah pertemuan mencetuskan nama Hijriah itu, nah bulan yang muncul pada saat itu atau ketika yang pada saat itu terlihat adalah awal bulan Muharram. Maka ditetapkanlah di versi satu riwayat, maka ditetapkanlah satu Muharram sebagai titik awal bulan di kalender. Nah, mudah-mudahan para jemaah di bulan Muharram ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, kita akan mendapatkan barokahnya sehingga perjalanan hidup kita di awal satu Muharram ini hingga nanti menjalani perjalanan kehidupan kita satu tahun ke depan itu senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Muharram ini para jemaah ada banyak maksiat, ada banyak keistimewaan yang terjadi. Nah, pusat atau inti dari maksiat di bulan Muharram itu ada di tanggal 10 Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita cerna, perlu kita ikuti atau bukan ulang pada peristiwa-peristiwa itu sehingga kita akan mendapatkan keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi semoga dalam perjalanan kita diawali di pengajian satu Muharram di masjid saat lebaran ini akan mendapat keberkahan dan ridho serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan hidup kita satu tahun ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Yai dari Surabaya, hadirin hadirat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu mengaji bersama di bulan Muharram di tanggal 1 Muharram ini. Semoga Allah memberi amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita tunggu pengajian akbar menyambut tahun baru besar 1445 Hijriah. Dalam hati akan diisi Faliyan Mumin dari hati Dr. Hafiz Ahsanul Haq MPD dari kota Surabaya. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk menentukan sebuah awal tahun tidak mudah. Tidak mudah. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ada berbagai macam pendapat dalam menentukan awal tahun ini. Artinya harus dicari momentum sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh umat. Sebagaimana orang Yahudi pada saat itu untuk menentukan awal tahun bagi mereka, kemudian ada sebagian yang pindah kepada Nasrani. Tidak mudah dicarikan momentum yang sejarah yang luar biasa yang tidak mudah dilupakan.
Sehingga mereka menentukan 1 Januari sebagai awal tahunnya, yaitu dimulai dari kelahiran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Mengapa kelahiran Nabi Isa ini menjadi momentum yang besar, momentum yang bersejarah? Kita tahu bahwa beliau ini lahir dari seorang ibu yang tidak bersuami, seorang ibu yang tidak punya suami. Dan Siti Maryam ini terkenal dengan wanita yang suci. Tidak ada laki-laki yang bertemu, apalagi menjamak, bertemu saja tidak mungkin, apalagi sampai menjamak atau memegang. Sehingga beliau, Siti Maryam ini, mendapat julukan wanita suci karena tidak pernah bersentuhan dengan lelaki kecuali yang mahram. Kemudian ada kabar bahwasanya Siti Maryam ini hamil. Wanita yang suci, wanita yang tidak pernah dijamah oleh laki-laki, kemudian hamil. Heboh. Masyarakat di sekitar itu heboh, utamanya ulama-ulama Yahudi pada heboh. Gimana ya Siti Maryam ini wanita yang suci kemudian hamil? Maka mereka meyakini bahwasanya yang menghamili Maryam ini adalah Tuhan. Sehingga yang dikandung Siti Maryam itu adalah anak Tuhan. Luar biasa. Ini keyakinan daripada pemuka-pemuka ulama-ulama Yahudi seperti itu. Siti Maryam pun juga mendengar bahwasanya suara-suara di luar seperti itu. Beliau mendengar, beliau juga khawatir, wah ini bisa jadi bahaya ini kalau nanti anak saya ini lahir. Makanya begitu beliau sudah merasa perutnya sakit akan melahirkan, beliau bersembunyi mencari tempat bersembunyi. Sehingga ya sebagaimana yang dirasakan oleh para wanita ketika sudah mau melahirkan, nggak bisa ditunda. Kalau sudah saatnya melahirkan, dimanapun dia berada tetap melahirkan. Gak peduli di kamar mandi, gak peduli di perahu, di kapal. Kalau sudah saatnya melahirkan, ya keluar bayi. Nah pada saat itu Nabi Isa lahir di Baitul Lahmi. Kalau orang lain menyebutkan Betlehem, Baitul Lahmi, kandang lahirlah di situ. Ya tentu setelah mereka ulama-ulama Yahudi ini mendengar kalau Maryam sudah melahirkan, mereka pada berkumpul melihat jabang bayinya, karena mereka meyakini bahwa dia adalah anak Tuhan. Disitulah Siti Maryam memberikan penjelasan, bukan, ini bukan anak Tuhan, ini anak saya. Kalau tidak percaya, coba tanya sendiri sama bayi. Ulama Yahudi mengatakan bahwa mana mungkin bayi bisa menjawab. Kemudian dari belakang ada yang membelah kerumunan, bertanya, wahai bayi, siapakah sebenarnya dirimu? Bayi yang baru lahir ini langsung bisa menjawab, inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani
ini luar biasa. Ini Abdullah, kata Nabi Isa yang baru lahir itu. Aku ini hamba Allah, bukan anaknya Allah. Atani al-kitab, aku akan diberi kitab oleh Allah. Wa ja'alani nabiyya, dan aku akan dijadikan nabi oleh Allah. Wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, di mana aku berada, di situ pasti aku memberikan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Wa awsani bis sholati waz zakati, dan Allah akan mewajibkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Masya Allah, bayi yang baru lahir bisa berbicara. Ketika saat itu ada yang percaya, akan tetapi banyak yang berpendirian bahwa Isa adalah tetap anak Tuhan. Artinya apa? Kelahiran Nabi Isa ini adalah peristiwa yang amat sangat bersejarah yang tidak mudah dilupakan oleh mereka, sehingga momentum ini dijadikan awal tahun bagi mereka. Jadi 1 Januari itu adalah kelahiran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang sampai saat ini sudah 2023 tahun dari sekarang. Nah, apa momentum dari awal tahun umat Islam ini yang bersejarah itu apa? Makanya di situ dicantumkan Hijriyah. Hijriyah itu adalah momentum hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hijrahnya Kanjeng Nabi ini dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, akan tetapi sebelum Nabi hijrah, para sahabat Nabi sudah banyak yang hijrah ke Madinah, yaitu dimulai bulan Muharram. Mereka berhijrah. Mengapa? Karena tidak kuat dengan ancaman, dengan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi semenjak wafatnya Siti Khadijah, semenjak wafatnya paman beliau wafat, orang-orang kafir Quraisy ini semakin kejam, semakin beringas terhadap orang-orang yang mengikuti ajaran Islam, mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit yang mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga para sahabat ini meminta izin kepada Kanjeng Nabi untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, para sahabat sudah banyak yang mendahului hijrah ke Madinah, dan itu awal mulanya pada bulan Muharram. Nah, Kanjeng Nabi sendiri hijrah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nah, mana momentum terbesarnya? Peristiwa sejarah yang terbesar mana? Kita harus tahu bahwa pada satu saat orang-orang kafir Quraisy ini sudah tidak tahan. Ini kalau Muhammad ini dibiarkan, semua akan mengikuti agamanya Muhammad. Akhirnya mereka berembuk, bermusyawarah, orang-orang kafir Quraisy ini sepakat untuk memanggil Kanjeng Nabi, agar supaya
Kanjeng Nabi berhenti menyebarkan agama Islam dengan imbalan apapun yang diminta oleh Kanjeng Nabi. Karena dipanggil oleh pemuka-pemuka Quraisy, Kanjeng Nabi datang sendirian. Ini hebatnya beliau. Jadi walaupun sudah ada penekanan, intimidasi dan macam-macam, beliau datang sendirian di hadapan pemuka-pemuka Quraisy. Ketika Kanjeng Nabi datang, pemuka Quraisy mengatakan, Muhammad, kami semua menginginkan kamu berhenti menyebarkan Islam. Imbalannya apapun yang kamu minta akan kami sediakan. Harta kekayaan berapapun yang kamu minta akan kami turuti. Jabatan setinggi apapun yang kamu kehendaki akan kita kasih. Coba. Termasuk wanita, berapapun yang kamu minta kita sediakan. Wah kalau saya dengan sampean ini takluk lah, nyerah gitu. Tapi apa jawab Kanjeng Nabi? Saat itu luar biasa beliau. Wahai orang-orang kafir, ya bukan nyebut kafir ya. Wahai pemuka-pemuka Quraisy, andaikan kalian mampu meletakkan matahari di tangan kananku, andaikan kalian mampu meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti menyebarkan Islam sampai aku mati. Beliau datang sendirian dengan ucapan yang tegas, berani di hadapan pemuka-pemuka Quraisy. Setelah mengucapkan itu, beliau tanpa pamit langsung pulang. Wah, tambah ngamuk namanya pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang Quraisy. Wah, ini Muhammad ini semakin gak bisa dikendalikan. Akhirnya siang itu disepakati, dan Muhammad harus mati. Muhammad harus mati. Karena pemuka-pemuka Quraisy ini orang-orang kaya, mereka memiliki berbagai macam al-qujub, beberapa al-qujub. Sehingga diperintahkan al-qujub ini untuk mengepung rumah Kanjeng Nabi. Dan kalau Kanjeng Nabi keluar pada malam hari untuk ke masjid, langsung dibunuh. Tidak tanggung-tanggung, ada 40 al-qujub yang disiapkan oleh mereka ngepung rumah Kanjeng Nabi. Karena biasa kalau Kanjeng Nabi itu jam 3:30 beliau pasti keluar rumah ke Masjidil Haram. Mereka al-qujub 40 orang ini menunggu keluarnya Kanjeng Nabi ketika tengah malam jam 3:30. Ya, rumah beliau kan tidak terlalu besar. Kalau 40 orang al-qujub ngepung di situ, ya artinya cukup rapat Pak, barisannya itu cukup rapat. Pada jam 2 malam Malaikat Jibril datang, dibanguni Kanjeng Nabi. Muhammad, bangun Muhammad. Oh iya Jibril, ada apa Jibril? Allah memerintahkan panjenengan untuk hijrah ke Madinah. Oke, siap Malaikat Jibril, saya berangkat malam ini. Loh, tunggu dulu Muhammad. Di luar rumah panjenengan ini banyak al-qujub, 40 al-qujub. Siap untuk panjenengan. Lah terus di mana Jibril? Ya, sebelum keluar rumah baca ini dulu Muhammad. Ada di surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim shadda
wa min khalfihim syadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wah, begitu dibaca oleh Kanjeng Nabi ayat ini, 40 orang Al-Gojo ini tertidur semua. Aji sirep namanya itu. Iya, tapi jangan diamalkan lah. Nanti tertidur sendiri sampai. Tertidur semua di Al-Gojo itu. Begitu Kanjeng Nabi keluar rumah, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Mampir ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, diketuk pintunya. Abu Bakar, ya ikut saya. Tanpa pikir panjang, Abu Bakar langsung ikut. Masya Allah, sahabat yang paling setia kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Al-Gojo ini pada bangun semua, mereka masih yakin Kanjeng Nabi ada di dalam. Nah, sementara Sayyidina Ali yang ada di dalam tidur sama Kanjeng Nabi itu dipindahkan sama Kanjeng Ali. Sayyidina Ali, ayo pindah ke tempat tidurku. Aku mau pergi. Sayyidina Ali menempati tempat tidurnya Kanjeng Nabi. Ketika Al-Gojo ini melihat dari genteng itu, oh masih ada, masih ada Muhammad, masih ada, masih tidur, masih menunggu dia. Begitu sudah agak siang kok nggak bangun-bangun, digedor pintunya dengan paksa dan pedangnya dihunus untuk membunuh orang yang tidur tadi. Ternyata setelah dibuka, Sayyidina Ali, Muhammad sudah tidak ada. Bingung dia. Masya Allah. Artinya apa? Peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi ini adalah peristiwa yang amat besar, yang bersejarah, yang tidak mudah dilupakan oleh umat Islam, karena disitulah tonggak bahwasanya Islam akan berjaya setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Jadi bukan peristiwa yang sembarangan, taruhannya nyawa. Li'i'la'i kalimatillah, untuk menunjukkan bahwasanya Islam ini akan berjaya, beliau nyawa pun akan dikorban. Sampai mati aku akan tetap menyebarkan agama Islam. Masya Allah, ini bagus. Maka peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi ini dijadikan permulaan sebagai tahun baru umat Islam semenjak hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena awal mula para sahabat hijrah itu pada bulan Muharram, maka bulan Muharram lah yang dipilih untuk menjadi bulan di awal tahun baru Islam. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama-sama. Tentu bukan hanya diketahui saja, untuk bisa diresapi dan ditiru bagaimana semangat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan agama Islam. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu jangan dianggap remeh. Ya, kalau sekarang bisa ditempuh dengan beberapa jam saja, dengan naik bis, apalagi ada kereta cepat. Kalau zaman Kanjeng Nabi tidak ada, Pak. Jalan kaki beliau bersama sahabat Abu Bakar. Coba jangan bayangkan, dari Mekah jalan kaki, siang kepanasan, malam kedinginan. Masya Allah, bisa kita bayangkan begitu perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi banyak rintangan di perjalanan, tapi itu semua dihadapi oleh Nabi dengan penuh semangat. Nah, semangat inilah yang perlu kita teladani dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya apa? Jangan hanya karena hal yang sepele kita mengorbankan iman kita. Jangan. Lihat Rasul Muhammad SAW, lihat para sahabat-sahabat Rasul SAW dalam mempertahankan iman, mereka rela mati untuk mempertahankan iman dalam hati. Bagaimana ceritanya sahabat Bilal disiksa oleh majikannya karena dia masuk Islam. Demikian pula banyak sekali sahabat-sahabat yang lain yang mendapatkan perlakuan yang intimidasi, penekanan yang luar biasa dari majikannya karena mereka masuk Islam. Penting untuk kita teladani dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, tentu karena satu Muharram ini terjadinya sejak zaman Khalifah Umar, maka pada zaman Kanjeng Nabi tidak ada yang namanya satu Muharram. Belum tercetus. Apakah boleh menentukan satu Muharram ketika zaman Kanjeng Nabi tidak ada? Boleh-boleh saja. Karena apa? Ini adalah termasuk syiar Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan bukan hanya satu Muharram saja yang terjadi di zaman Kanjeng Nabi belum ada, termasuk juga sholat tarawih dengan berjamaah. Pada zaman Kanjeng Nabi tidak ada sholat tarawih berjamaah, itu tidak ada. Semuanya mengerjakan sholat qiyamul lail itu sendiri, tidak ada berjamaah. Dikerjakan dengan berjamaah itu pada usulan dari Khalifah Umar juga. Karena beliau mendengar ketika Ramadan itu di masjid itu sama-sama membaca Quran sendiri-sendiri sehingga gak jelas bacaan Qurannya, yang terdengar itu adalah seperti suara lebah, suara tawon. Saking banyaknya para sahabat yang bersama-sama membaca Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Umar usul, kalau begini kurang enak ini. Bagaimana kalau kita kerjakan dengan berjamaah saja? Satu orang sahabat yang jadi imam, yang lain makmum. Semuanya sepakat, setuju. Maka mulai saat itu sholat tarawih dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, ini namanya ijma us-sahabat. Kesepakatan para sahabat itu adalah termasuk bisa dijadikan dasar hukum. Walaupun di zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Apakah tidak bid'ah? Ya, karena zaman Kanjeng Nabi tidak ada, ini bid'ah, tapi bid'ah yang hasan. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Ya, jadi satu Muharram ini tidak pernah ada di zaman Kanjeng Nabi, adanya di zaman Khalifah Umar. Nah, yang selanjutnya, ketika kita memasuki bulan Muharram, tentu ada beberapa nas dari hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan puasa, baik puasa di tanggal 9 maupun puasa di tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, ketika Rasulullah Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum diangkat sebagai utusan. Beliau diangkat oleh Allah sebagai utusan pada umur 40 tahun. Sebelum diangkat Allah sebagai utusan, beliau itu sudah istiqomah setiap 10 Muharram beliau berpuasa. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu juga sama-sama melaksanakan puasa pada 10 Muharram. Nah, itu ya. Jadi Kanjeng Nabi sudah berpuasa 10 Muharram itu semenjak beliau sebelum diangkat sebagai utusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, maka beliau ikut 10 Muharram itu, beliau itu berpuasa. Terus sampai berjalannya waktu, sampai beliau hijrah ke Madinah, beliau juga menemui penduduk Madinah itu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, baru setelah perintah puasa Ramadan turun, ya, setelah puasa Ramadan, perintah puasa Ramadan ini turun, sebagaimana di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min perintah puasa Ramadan kira-kira pada tahun 8 setelah beliau hijrah ke Madinah. 8 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah, perintah puasa Ramadan ini turun. Nah, setelah perintah puasa Ramadan ini turun kepada Kanjeng Nabi, kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, barang siapa yang ingin meneruskan puasa tanggal 10 Muharram, silahkan puasa. Tapi barang siapa yang ingin meninggalkan puasa 10 Muharram, silakan, tidak puasa juga tidak apa-apa. Ini setelah turunnya perintah puasa di bulan Ramadan. Jadi beliau memberikan keleluasaan kepada para sahabat umat Islam yang ingin meneruskan puasa Asyura, terus puasa, tidak apa-apa, puasa sunnah. Tapi yang ingin tidak berpuasa ya tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu berjalan, di antara sabda beliau yang lain, karena ada pertanyaan dari para sahabat, wahai Kanjeng Nabi, saat ini bulan Asyura, orang-orang Yahudi Nasrani pada berpuasa semua. Iya, saya juga berpuasa. Andai kata kalau tahun akan datang, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Tahun akan datang, saya akan berpuasa tanggal 9 Syuronya, 9 Muharramnya. Ternyata usia beliau tidak sampai tanggal 9 Muharram. Akan tetapi sinyal untuk berpuasa 9 Muharram itu sudah beliau sampaikan sebelum beliau wafat, kedahuluan wafat. Artinya apa? Para ulama sepakat bahwasanya tanggal 9 Muharram ini juga disunnahkan berpuasa. 10 Muharram sama
juga disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, lebih istimewanya lagi, penting untuk kita ketahui, 9 Muharram tahun ini 1442 Hijriah ini, 9 Muharram itu terjadi pada hari Kamis, sehingga 10 Muharramnya malam Jumat. Nah, 10 Muharramnya istimewa, malam Jumatnya juga istimewa. Masya Allah. Saya jadi teringat ketika Mbah Hasyim Asy'ari diminta pendapat oleh Bung Karno, kira-kira proklamasi kemerdekaan ini tanggal berapa, Kiai? Beliau putus utusan ke Jombang untuk menanyakan tanggal proklamasi kemerdekaan. Artinya pada saat itu Bung Karno yakin bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga untuk menentukan tanggal proklamasi, beliau meminta petunjuk dari Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau kemudian istikharah dan muncullah tanggal 9 Ramadan. 9 Ramadan pada saat itu bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Harinya bertepatan dengan hari Jumat. Masya Allah. Jumatnya Jumat Legi. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Sehingga Masya Allah, hari Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, paling bagus-bagusnya hari pada hari Jumat. Nah, karena ini usulan saran dari Mbah Hasyim Asy'ari yang disampaikan oleh utusan tadi itu kepada Bung Karno, dan beliau Bung Karno tidak merubah sedikit pun apa yang disampaikan Mbah Hasyim ini dilaksanakan oleh Bung Karno. Karena pada saat itu Mbah Hasyim pesan, kalau tidak dilaksanakan pada tanggal ini, sulit Indonesia merdeka. Dan Bung Karno tidak berani merubah tanggal itu. 9 Ramadan yang bertepatan dengan 17 Agustus 45 diproklamirkan pembacaan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, itu atas saran, atas jauh dari Mbah Hasyim Asy'ari. Betapa keramatnya hari Jumat itu. Hari ini bulan Muharram kali ini, tanggal 10 Muharram yang tadi disampaikan, tanggal yang keramat itu dari bahasa Arab. Kemudian lisannya orang Jawa itu kan seperti itu. Asal-aslinya karomah, tanggal yang karomah. Lisannya orang-orang kita itu ya gampang keramat gitu aja. Padahal itu karomah. Karomah itu maknanya penuh dengan kemuliaan. 10 Muharram ini penuh dengan kemuliaan. Tanggal yang istimewa. Beberapa Rasul Allah diselamatkan oleh Allah tanggal 10 Muharram. Makanya Muharram ini 10 Muharram ini tanggal yang keramat, tanggal yang penuh dengan kemuliaan. Tahun ini bersamaan dengan hari Jumat.
Masya Allah. Sama dengan tanggal 9 Ramadan bersamaan dengan hari Jumat. Bulan Ramadannya bulan yang istimewa, tanggal 9 Ramadannya tanggal yang istimewa, harinya juga hari istimewa. Hasil istiqomah, dan sembarang orang bisa menentukan seperti itu. Nah, maka kita semua tentu diharapkan tidak menyia-nyiakan 10 Muharram ini. Kalau kita ingin diberikan kemuliaan karomah oleh Allah, pergunakan 10 Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang sakit misalkan, maka di 10 Muharram ini minta dan mohon kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakit. Sebagaimana Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayyub, Masya Allah. Penyakitnya Nabi Ayyub disembuhkan oleh Allah bertepatan dengan 10 Muharram. Masya Allah. Ini luar biasa. Kesulitan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, karena yang namanya manusia tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua manusia pasti memiliki problematika yang berbeda. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada masalah yang berat. Nah, 10 Muharram ini pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk taqarrub ilallah. Bagaimana sekiranya masalah-masalah yang kita hadapi ini diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah keluarga yang tidak selesai-selesai, masalah yang ada di masyarakat yang tak kunjung selesai, masalah sosial, masalah apa saja yang kita hadapi, 10 Muharram ini pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk taqarrub ilallah, memohon pertolongan Allah agar diberikan solusi-solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh di situ, karena tanggalnya tanggal keramat penuh dengan karomah kemuliaan, insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahunya Nabi Nuh ketika mendarat bertepatan dengan 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kayu bakarnya Raja Namrud juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan juga pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah juga pada tanggal 10 Muharram. Artinya apa? 10 Muharram ini bukan tanggal yang biasa, tapi ini betul-betul istimewa. Makanya 9 kita puasa, 10 Muharram kita juga puasa. Insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir hampir 1 jam. Iya, rupanya sudah pada ngantuk semua yang 10 ini. Ya, yang terakhir, kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah orang-orang
sunnah wal jamaah. Kita patut bersyukur karena Allah memberikan anugerah, memberikan kenikmatan kepada kita menjadi orang-orang yang ada di dalam gerbongnya para ulama. Kenapa beruntung? Kita yakin pendiri Nahdlatul Ulama adalah para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Tidak ada orang yang meragukan kewaliannya Mbah Khalil Bangkalan. Pada saat itu satu pun tidak ada orang yang meragukan kewaliannya Mbah Khalil Bangkalan. Termasuk juga tidak ada orang yang meragukan kewaliannya Mbah Hasyim Asy'ari. Bung Karno aja mengakui. Bung Karno mengakui karomahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Apalagi ulama-ulama dan orang-orang sekitar, hampir semua mengakui kewaliannya Mbah Hasyim Asy'ari. Termasuk juga kewaliannya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Tidak ada orang yang meragukan kewalian beliau, Kiai As'ad Syamsul Arifin. Hampir semuanya sepakat beliau-beliau ini adalah min auliyaillah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan pendiri-pendiri NU yang lain, Kiai Wahab Rasulullah, Kiai Bisri Samsuri, termasuk Kiai Hasan Gendro. Beliau-beliau ini min auliyaillah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah namanya kekasih, ya pasti tempatnya berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat gerbong, kalau beliau-beliau ini lokomotifnya yang ada di depan, kita semua berada di gerbong manapun, kita akan dibawa oleh beliau-beliau, akan mengikuti. Jadi gerbong-gerbong yang ada di belakang lokomotif akan mengikuti lokomotifnya. Kemana lokomotif ini pergi? Kalau beliau-beliau pergi ke surganya Allah, kita pasti akan ikut diajak oleh beliau-beliau ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di gerbongnya para kiai, para ulama. Ini penting. Jangan sekali-kali kita keluar dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terkait posisi ada di mana itu tidak soal. Jadi pengurus di NU tingkat cabang, pengurus di NU tingkat kecamatan, MWC, apa di Muslimat, Fatayat, nggak jadi soal. Yang terpenting di gerbongnya Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai salah paham kalau di Fatayat, di Ansor bukan gerbongnya NU itu tidak benar. Karena apa? Karena Fatayat, Ansor, Muslimat ini adalah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kartu tanda anggotanya sama-sama kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Ini pentingnya kita berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena apa ini saya sampaikan? Akhir-akhir ini banyak yang menyatakan bahwasannya ya ada pentinglah organisasi itu. Yang penting amaliyah kita sesuai dengan amaliyah para kiai, misalnya nggak penting masuk organisasi, itu salah. Karena apa? Organisasi ini adalah gerbong yang akan mengikuti lokomotifnya. Kalau berada di luar gerbong, ya akan tertinggal dengan
sendiri. Masya Allah. Ini ada salah satu cerita bahwa ketika hari kiamat pintu-pintu surga ini dibuka semua. Pintu-pintu surga ini dibuka semua. Nah, kemudian ada salah seorang yang akan memasuki pintu surga. Ini kayaknya ada orang yang bermimpi ketemu Kiai As'ad Syamsul Arifin, akan memasuki pintu surga, dihadang oleh para malaikat. Kemudian dipanggil oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin, sampai siapa? Saya anggota panjenengan Kiai. Mana buktinya? Wah, kartu saya tertinggal di rumah Kiai. Ambil dulu kartunya. Bangun dia, bangun. Artinya apa? Ketika kita berada di gerbong Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama, insya Allah para aulia kita akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita di yaumil kiamat hingga masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali ada niatan di hati kita untuk berpisah dengan para kiai dan para ulama. Ya perkara ada tidak sepakat, tidak sepakat, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai dalam hati kita keluar dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Ingat, Jamiah Nahdlatul Ulama adalah jam'iyatun mardiyatun, jamiah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Berdirinya bukan hanya sekedar musyawarah belaka, bukan hanya sekedar mengandalkan musyawarah, tidak, akan tetapi mengandalkan isyarah, mengandalkan istikharah. Ada almarhum Kiai Munib dari Jawa Tengah. Beliau menceritakan ketika memberikan pengarahan, beliau bercerita bahwa Kiai Hasyim Asy'ari sebelum mendapatkan restu dari Mbah Khalil Bangkalan, beliau juga istikharah dalam rangka mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Tidak main-main, 2 tahun beliau istikharah. Yang namanya orang istikharah itu ya harus dibarengi dengan tirakat, siang berpuasa, malam bangun, mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan isyarah yang bagus. Dalam istikharahnya selama 2 tahun ini Kiai Munib yang bercerita, Jawa Tengah. Dalam istikharahnya selama 2 tahun ini, beliau 6 kali dihadiri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau sudah dihadiri oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah pertanda yang baik, pertanda yang bagus. Makanya tidak salah kalau kita menyatakan Jamiah Nahdlatul Ulama adalah Jamiyatun Mardiyatun, Jamiah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian Kiai As'ad kemudian diperintahkan oleh Mbah Khalil untuk mengirim tasbih. Yang kedua mengirimkan pongkan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari situlah kemudian beliau semakin yakin bahwasanya Nahdlatul Ulama
sudah diperkenankan untuk diproklamirkan, diumumkan berdirinya Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Insya Allah kita berada di gerbongnya para kiai, para ulama, insya Allah tidak akan kecewa, akan dibawa oleh beliau-beliau kemana beliau akan pergi. Tujuannya tidak lain surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah penghuni surga bersama muassis Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Allahumma salli amin. Amin.